untuk bisa masuk ke dalam ASI. Jadi obat itu masuk dengan beberapa mekanisme. Yang pertama dan memang yang apa ya, yang paling mudah adalah transcellular diffusion. Ini terutama untuk obat-obat dengan molekul kecil. Jadi obat itu akan berpindah melewati sel alveolus di mame ya, di kelenjar payudara. Kemudian molekul kecil ini akan lebih apa ya, dengan perbedaan konsentrasi yang ada itu akan sangat mudah untuk menembus membran. Ini utamanya untuk molekul kecil, kemudian tidak terionisasi dan larut lemak ya. Jadi untuk yang sifatnya lipofilik. Kemudian mekanisme berikutnya adalah intercellular diffusion. Kalau mekanisme ini merupakan perpindahan obat melalui celah antar sel. Jadi melewati celah antar sel tanpa melewati sel alveolus. Dan ini biasanya dilalui oleh molekul besar seperti interferon atau imunoglobulin. Kemudian ada mekanisme lain yaitu passive diffusion dan ionophore diffusion. Jadi secara umum memang mekanisme difusi pasif ini kalau saudara belajar mungkin ya pada saat biologi sel dan molekuler di sana, difusi pasif itu adalah mekanisme yang dominan untuk perpindahan obat ya, atau eh, menembus membran sel. Sehingga konsentrasi obat dalam plasma ibu itu akan sangat menentukan berapa jumlah obat yang akan masuk ke ASI. Nah, ini adalah gambaran skematik untuk alveolar mame. Jadi ini tempat produksi dan sekresi ASI di mana di sini kapiler darah ini mengelilingi alveolus sehingga obat dalam sirkulasi, maaf, oke, ini ya, jadi ini kapiler ini mengelilingi alveolus sehingga obat dalam sirkulasi darah ibu ini dapat berpindah menuju lumen alveolus ini ya, untuk kemudian akan masuk ke ASI. Nah, ini gambar selanjutnya ya. Jadi ini adalah pembuluh darah, kemudian ini adalah membran, ini area alveolus, ini adalah produksi ASI, ASI yang dihasilkan. Jadi perpindahan ini dipengaruhi oleh ukuran molekul dari obat, kemudian kelarutan dalam lemak, maaf, derajat ionisasi dan juga ikatan protein dengan plasma. Jadi semakin mudah obat melewati membran biologis ini yang ada di sini, maka semakin besar juga kemungkinan obat tersebut akan masuk ke dalam ASI untuk kemudian berpindah ke bayi yang disusui. Oke. Karena tadi sebagian besar obat itu melewati epitel mame dengan difusi pasif, ya, maka kita perlu perhatikan adanya perbedaan kadar obat bebas, terutama yang ada di plasma ibu. Untuk obat dengan berat molekul kecil kurang dari 200 Dalton, ya, ini akan mudah menembus eh, tanpa harus apa, apa ya, tanpa ada kesulitan gitu ya. Sedangkan untuk obat dengan berat molekul lebih besar ini harus punya kemampuan dulu untuk melarut di dalam lipid sehingga kemudian bisa melewati membran itu dengan mudah ya. Kemudian selain berat molekul itu derajat ionisasi dan ikatan obat dengan protein juga sangat berpengaruh terhadap
perpindahan obat ke dalam ASI. Nah, ini sifat khas ASI itu dia punya ini ya, pH-nya itu sekitar 7, cenderung ke sedikit asam. Kemudian proteinnya sekitar 8 sampai 9% per liter. Kemudian lemaknya itu sekitar 3 sampai 5%. Dan perbedaan pH antara pH plasma yang cenderung ke arah sedikit basah gitu ya, 7,4, 7,5. Kemudian ASI ini kan sekitar 7. Nah, maka ini akan menyebabkan terjadinya fenomena teori pH partisi. Jadi obat yang bersifat basa lemah itu akan cenderung lebih mudah terionisasi di dalam ASI, sedangkan obat yang bersifat asam lemah itu akan memiliki kadar lebih rendah di dalam ASI. Skematiknya seperti ini ya. Jadi karena pH di pH ASI itu sekitar 7, sedikit asam, sedangkan pH plasma itu cenderung ke sedikit basah, 7,4. Maka untuk obat yang bersifat basa lemah, ketika berada di plasma, dia akan berada dalam bentuk tidak terionisasi. Kemudian dia akan mudah menembus ke membran sel, ke membran alveolar ya. Kemudian di kelenjar mami ini dia akan mudah untuk mengalami ionisasi. Nah, ketika dia sudah terionisasi, ini akan sulit untuk menembus kembali atau berpindah ke plasma. Sehingga obat-obat yang bersifat basa lemak ini akan lebih banyak terkonsentrasi di ASI. Hal sebaliknya itu terjadi pada obat-obat yang bersifat asam lemah. Obat yang bersifat asam lemah ketika berada di dalam plasma, dia kecenderungan itu berada dalam bentuk terionisasi. Jadi terionisasi sehingga sedikit yang bisa menembus ke dalam ASI. Obat yang bisa menembus adalah dalam bentuk molekul, ya, bukan dalam bentuk ion. Jadi kalau bentuk ion itu hanya tertentu saja. Jadi lewatnya bisa lewat kanal ion. Kalau kanal ion kan tertentu ya, seperti kalsium, kalium, atau juga natrium. Gitu. Kemudian, nah dari sini dikenal dengan istilah milk to plasma ratio. Ya, jadi rasio ini digunakan untuk menggambarkan perbandingan kadar obat dalam ASI dibandingkan plasma ibu. Jadi obat-obat yang bersifat asam lemah karena dia berada di plasma ini lebih banyak, maka milk to plasma rasionya kurang dari 1, sedangkan obat basa lemah karena dia lebih sedikit di plasma dan lebih banyak di ASI, sehingga milk to plasma rasionya lebih dari 1. Ya. Di sini untuk obat basa lemah contohnya ada diazepam, eritromisin, kodein. Sedangkan yang sifatnya asam lemah ini ada ibuprofen, paracetamol, amoksisilin. Nah, implikasinya apa? Kalau ada ibu selama proses menyusui itu menggunakan obat bersifat basa lemah, maka ini perlu berhati-hati. Contohnya, si ibu itu menggunakan diazepam, gitu ya, untuk mengatasi misalnya dia susah tidur atau dia memang ada riwayat asma yang memang maaf punya riwayat gangguan psikiatri sehingga salah satu terapinya adalah diazepam. Maka ini kita perlu perhatikan bagaimana efeknya pada bayi karena konsentrasi obat ini pada ASI akan lebih besar. Ya, jadi kita juga perlu perhatikan perilaku si bayi. Apakah jangan sampai nanti salah satu efek diazepam adalah membuat tidur ibunya jadi lebih tenang, tertidur, bayinya juga akhirnya juga tidurnya lebih lama karena efek samping dari diazepam
yang masuk ke ASI karena punya MP rasionya lebih dari 1, ya. Kemudian untuk paracetamol ini sangat sering ya diresepkan terutama pasca melahirkan. Jadi untuk membantu mengurangi nyeri, pilihan lain ada ibuprofen. Nah, ini seringkali ibu-ibu itu nggak mau minum karena merasa nanti obatnya akan masuk ke ASI. Padahal kalau dikaji, paracetamol dan ibuprofen itu milk to plasma rasionya kurang dari 1. Artinya akan lebih banyak berada di plasma dibandingkan di ASI. Sehingga resiko paparan terhadap bayi itu akan lebih kecil gitu ya. Nah, ini penting juga untuk saudara nanti bisa mengedukasi ibu pasca melahirkan dan posisinya dia menyusui, kemudian memang membutuhkan obat untuk mengatasi keluhan. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keamanan obat pada bayi. Ya, jadi yang pertama adalah yang saudara perlu pahami bahwa proses absorpsi dan eliminasi pada bayi ini berbeda dengan dewasa. Jadi pada pertemuan sebelum UTS itu kan saudara sudah ini ya mengikuti terkait bagaimana perbedaan fisiologik bayi pediatri. Jadi pada bayi, kemudian pada anak, kemudian dibandingkan dengan geriatri. Ya, jadi proses absorpsi dan eliminasi ini juga jauh berbeda, gitu ya. Bahkan ada yang fungsinya masih belum baik, gitu ya. Bahkan sampai 6 bulan baru bisa berproses dengan baik, terutama untuk absorpsi. Kemudian faktor berikutnya adalah afinitas protein eh, pada neonatus itu lebih rendah, sehingga efeknya adalah kadar obat bebas di dalam bayi itu akan lebih rendah. Jadi terutama untuk obat-obat yang obat ikatan dengan proteinnya itu tinggi. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Jadi kalau sebelumnya itu terkait bagaimana obat itu bisa terekspresi ke ASI. Nah, kalau sekarang bagaimana obat itu bisa berpengaruh terhadap bayi ketika obat itu masuk ke bayi, gitu ya, baik melalui ASI ataupun juga melalui pemberian langsung ke bayi. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian faktor yang ketiga adalah kemampuan metabolisme. Bayi baru lahir itu masih sangat rendah, ya. Jadi kapasitas metabolisme ini baru baru bisa optimal itu ketika dia mencapai usia 6 bulan. Nah, ini baru optimal. Sehingga kenapa memang 6 bulan pertama ini ASI eksklusif gitu ya. Jadi full ASI yang memang sangat mudah dicerna dan memiliki kandungan yang cukup banyak ya untuk membantu tumbuh kembang bayi. Karena memang proses eh, optimalisasi untuk absorpsi, untuk metabolisme itu memang masih terus berjalan di 6 bulan pertama. Baru setelah itu bertahap mendekati fungsi seperti dewasa. Berikutnya terkait perkembangan kemampuan metabolisme ya. Jadi pada saat lahir itu kapasitas metabolik yang sudah matang hanya sulfatasi. Kemudian dilanjutkan pada minggu pertama itu proses reduksi oksidasi, 1 bulan usia itu proses asatiliasi, kemudian di usia 2 bulan glukuronidasi, dan di usia 3 bulan itu konjugasi dengan glisin, glutathione, dan sistein. Jadi karena sistem metabolisme pada bayi ini belum sempurna, seringkali kita harus benar-benar memperhatikan bahwa obat yang memang relatif aman untuk dewasa itu belum tentu aman untuk bayi. Ya, apalagi kalau obat itu eh, meng, apa, harus melalui proses metabolisme untuk sebelum diekskresi. Oke.
Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memperkirakan paparan obat pada bayi. Salah satu yang digunakan adalah milk to plasma ratio, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, membandingkan kadar obat di dalam ASI dan di dalam plasma sang ibu. Ya, jadi pendekatan ini dapat memperkirakan seberapa besar obat berpindah ke ASI dan potensi paparannya terhadap bayi. Kemudian ini adalah tabel terkait hasil penelitian ya yang dilaporkan obat-obat yang cukup sering digunakan oleh ibu menyusui. Di sini ada milk to plasma ratio, at peak concentration in milk gitu ya, dengan dosis ini. Jadi maternal dose, dosis yang diberikan, kemudian MP rasionya berapa. Nah, dari sini bisa di apa diamati bahwa kalau MP rasionya lebih dari 1, maka jumlah obat di dalam ASI itu akan lebih besar, seperti ini isoniazid, kemudian metadon gitu ya. Contohnya kalau tadi ini paracetamol nih masih kurang dari 1, kemudian eh, mana lagi ya, oke, itu tadi contoh yang paracetamol tadi ya, kurang dari 1. Oke. Selain milk to plasma rasio, perkiraan terpaparnya bayi oleh obat itu menggunakan pendekatan eh, persentase dosis ibu. Jadi caranya ini dengan membagi jumlah obat yang diekskresi ke dalam ASI yang terukur selama periode tertentu dengan dosis ibu dan mengalikannya dengan 100%. Dalam perhitungan ini digunakan estimasi konsumsi ASI bayi itu sekitar 0,8 hingga 1 liter ASI per hari atau sekitar 150 ml per kilogram berat badan per hari. Semakin kecil persentase dosis yang diterima bayi, maka semakin aman obat tersebut. Oke. Pendekatan yang ketiga ini menggunakan perhitungan dosis bayi yang diterima lewat ASI. Jadi yang memang benar-benar diterima melalui ASI, perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan kadar obat di dalam ASI dengan volume ASI yang diminum oleh bayi. Dan pendekatan ini memberikan gambaran lebih nyata mengenai jumlah obat yang masuk ke tubuh bayi. Hmm. Oke, ini ya, jadi ini adalah rumus untuk memperkirakan kadar obat steady state dalam serum bayi. Kemudian ini kalau saudara perhatikan, kadar steady state rata ini dipengaruhi oleh bioavailabilitas obat, kemudian ini ya, kadar obat dalam plasma ibu, rasio MP, milk to plasma ratio, kemudian volume ASI yang dikonsumsi, serta clearance bayi. Ya, jadi clearance bayi ini juga menjadi faktor penting karena kemampuan eliminasi pada bayi yang masih terbatas, ya, yang masih belum optimal. Oke. Kalau tadi kita berbicara terkait bagaimana proses ekskresi obat itu pada ASI, bagaimana kemudian paparan obat itu terhadap bayi, ya. Sekarang kita mengarah pada obat yang berpengaruh terhadap laktasi, ya. Jadi terhadap proses produksi ASI sehingga nantinya bisa berdampak pada aktivitas menyusui. Jadi obat itu dapat mempengaruhi laktasi melalui mekanisme sentral maupun perifer, ya.
Secara sentral, sekresi prolaktin ini dipengaruhi oleh metabolisme dan uptake dopamin di sistem saraf pusat. Ya, jadi obat dopaminergik seperti bromokriptin ini dapat menekan laktasi. Namun sebaliknya, untuk antagonis dopamin seperti metoclopramid ini dapat meningkatkan produksi ASI dengan meningkatkan kadar prolaktin. Sehingga nanti mungkin ya pada saat saudara praktek PKPA atau magang di apotek ya, itu akan menjumpai ada beberapa resep pemberian metoclopramid tetapi ditujukan untuk peningkatan produksi ASI ya karena mekanisme ini. Ya, jadi dengan mengantagonis dopamin itu akan membantu untuk peningkatan kadar prolaktin sehingga suplai ASI akan meningkat gitu. Jadi bukan metoclopramidnya bukan untuk mual muntah ya, tapi justru untuk meningkatkan produksi ASI. Kemudian secara sentral lagi golongan obat simpatomimetik ini dapat menurunkan produksi ASI dengan menurunkan pelepasan atau sekresi prolaktin ya. Tuh, kemudian secara perifer ini obat dapat menurunkan aliran darah ke payudara sehingga produksi ASI itu menurun ya. Kemudian yang penting lagi adalah hormon seksual terutama untuk penggunaan pil KB, kombinasi estrogen dan progesteron ini juga dapat menghambat laktasi. Nah, terutama pada estrogen ya, sehingga untuk ibu menyusui itu pemilihan kontrasepsi hormonal perlu diperhatikan. Nah, yang beredar di pasaran itu hanya mengandung satu komponen ya, yaitu progesteron atau progestin. Progestin only pill. Ya, jadi mengandung satu macam untuk ibu menyusui. Oke, kemudian ini ada beberapa obat yang dapat menekan produksi ASI, contohnya bromokriptin, kemudian kontrasepsi hormonal kombinasi estrogen progesteron, kemudian juga estradiol, piridoksin dosis tinggi, dan juga diuretik hidroklorotiazid. Penggunaan obat-obat ini pada ibu menyusui harus dipertimbangkan dengan cermat ya, kalau memang ingin produksi ASI itu tetap optimal. Gitu. Jadi memang harus ya benefit and risk-nya harus dipertimbangkan. Jadi kalau ada opsi lain yang lebih aman untuk produksi ASI, maka opsi lain itu yang dipilih. Oke. Ini adalah obat-obat yang dikontraindikasikan selama laktasi karena memang berisiko tinggi pada bayi. Jadi tidak hanya pada penekanan produksi ASI, tapi juga resikonya pada bayi. Contohnya antara lain siklofosfamid, kemudian siklosporin, doxorubicin, ini golongan sitostatika, kemudian juga ada nikotin, ya, amfetamin. Nah, ini obat-obat ini sudah terbukti secara klinis dapat menyebabkan toksisitas serius pada bayi seperti supresi sumsum tulang belakang, gangguan neurologis, dan juga gangguan pertumbuhan bayi. Sehingga ketika ibu tersebut misalnya dalam terapi dan menggunakan obat-obatan itu, maka perlu menghentikan sementara atau mungkin memang tidak menyusui bayinya. Jadi dibantu dengan susu formula atau mungkin mendapatkan donor ASI dari ibu menyusui lainnya. Tuh. Oke. Sehingga untuk pemilihan obat ya pada ibu yang sedang menyusui ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor ya. Yang pertama adalah dosis obat yang digunakan dan lama terapinya. Kemudian usia bayi,
terutama kalau memiliki bayi prematur, karena eh, konsumsi ASINya juga lebih banyak dan kondisi bayi prematur itu lebih rentan ya karena pertumbuhan organnya juga belum matang. Kemudian faktor yang ketiga adalah jumlah ASI yang dikonsumsi oleh bayi. Biasanya eh, bayi yang sudah usianya 1 tahun atau ke atas itu mengonsumsi ASI lebih sedikit, namun tetap melanjutkan ASI karena alasan psikologis ya, jadi bonding dengan si ibu. Sehingga untuk bayi-bayi usia 1 tahun ke atas ini karena volume ASI yang digunakan itu lebih sedikit, sehingga resiko paparan obat juga lebih rendah. Kemudian faktor yang lain adalah eh, karena ini ya adanya defisiensi G6PD. Jadi ini terutama di hepar ya. Kalau ada defisiensi ini maka bayi itu akan rentan mengalami anemia hemolitik. Eh, dan obat yang bisa memicu perburukan kondisi ada dipiron atau metronidazol, dapson dan golongan sulfa. Kemudian untuk obat-obat penggunaan obat chloramphenicol ini juga bisa memicu terjadinya anemia aplastik. Kemudian untuk beberapa antimikroba atau antibiotik ini juga dapat mengganggu flora usus bayi ya sehingga bisa menimbulkan sariawan, diare gitu ya atau bahkan sampai kulit kemerahan. Contohnya golongan cefalosporin. Jadi memang perlu untuk perhatian ketika ada obat-obat yang sebenarnya tidak berkaitan dengan dosis, tetapi bisa memicu terjadinya reaksi eh, toksisitas gitu ya pada eh, ibu yang pada ibu dan juga bayi yang disusui. Oke. Lalu bagaimana caranya untuk meminimalkan paparan obat pada bayi? Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan ya. Ya, tentu yang pertama adalah menghindari penggunaan obat bila tidak diperlukan. Ya. Kemudian bila memungkinkan dilakukan penundaan terapi. Jadi selama proses menyusui berarti fokus pada menyusui, kemudian nanti terapi baru dilanjut setelah periode menyusui selesai. Atau strategi yang berikutnya adalah memilih obat-obat yang memang sukar masuk ke dalam ASI. Jadi obat-obat yang punya MP rasio kurang dari 1 ya atau memilih rute penggunaan alternatif jadi tidak peroral tetapi misalnya dengan perektal dengan penggunaan suppositoria gitu ya atau misalnya si ibu itu mengalami eh, kandidiasis vagina itu menggunakan eh, pervaginal ya. Jadi dipilih rute alternatif yang memang lebih aman sehingga obat itu tidak sampai masuk ke ASI. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menghindari menyusui bayi pada saat obat itu mencapai kadar puncak ya. Jadi bisa diperkirakan ya kalau mau minum obat berarti diselesaikan dulu proses menyusui, bayi kenyang, baru kemudian meminum obat ya sehingga pada saat obat itu mencapai kadar puncak, terutama ketika dia berada di dalam ASI, ASINya ini tidak sampai terminum oleh bayi tersebut. Kemudian strategi selanjutnya adalah memberikan obat sebelum periode tidur bayi yang paling lama ya, sehingga paparan bayi terhadap obat itu berkurang atau menghentikan sementara menyusui sampai obat itu tereliminasi seluruhnya dari tubuh si ibu.
Atau kalau memang obat itu sangat dibutuhkan oleh si ibu, misalnya si ibu itu menjalani kemoterapi, harus mau tidak mau tetap menggunakan obat tersebut, sehingga ya terpaksa menyusui harus dihentikan, tidak dilanjutkan gitu ya. Jadi keputusan ini tentu harus mempertimbangkan benefit risk, terutama yang diperhatikan adalah manfaat ASI itu terhadap bayi dan juga eh, resiko obat terhadap bayi gitu ya. Cuma memang kalau kemudian membahayakan nyawa salah satu, maka ya kalau ada alternatif yang lebih aman, maka kita perlu pertimbangkan alternatif yang lebih aman itu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan obat selama laktasi. Jadi secara umum penggunaan selama laktasi ini perlu pertimbangan yang cermat karena memang obat dapat masuk ke dalam ASI dan juga mempengaruhi bayi. Kemudian juga pemahaman terkait mekanisme bagaimana obat itu bisa masuk ke dalam ASI, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh serta resikonya apa pada bayi gitu ya. Kemudian juga eh, bagaimana langkah untuk meminimalkan paparan obat itu terhadap bayi. Saya rasa ini sangat dibutuhkan oleh apoteker sehingga kalau memang ibu tersebut tetap membutuhkan obat, maka obat itu masih bisa memberikan efek terapeutik yang optimal, namun minimal resiko terhadap bayi yang disusui. Seperti itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau ada hal yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Oke. Ya, kalau memang tidak ada, saya rasa saya bisa cukupkan untuk eh, pertemuan hari ini yang mengganti yang lalu karena belum sempat tersampaikan. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat menambah wawasan saudara terkait bagaimana farmakokinetik obat pada menyusui dan juga proses proses serta strateginya seperti apa, ya. Baik, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.